Kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan disebut mirip Jiwasraya dari Fajar. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin 18 Januari. Penyidik Kejagung menyita dokumen usai menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan. Penyitaan dan penggeledahan ini sekaitan proses penyidikan yang dilakukan Kejagung mengenai dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada Senin 18 Januari, tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen, kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung, Leonard Eben Eser Simanjuntak dalam keterangannya. Leonard mengungkapkan, pada hari ini juga pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Kemudian pada Rabu 20 Januari mendatang, juga akan memeriksa 10 orang saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Adapun 20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta, pungkas Leonard. Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan, dugaan kerugian negara di kasus tersebut mencapai 43 triliun. Tak ayal, dia menyamakan kasus itu dengan kasus korupsi di PT Jiwasraya. Uang BPJS Ketenagakerjaan info dimainkan saham dan reksadana. Kerugian negara diperkirakan 43 triliun mirip Jiwasraya, kata Denny dikutip fajar.co.id di akun Twitter miliknya Selasa 19 Januari. Sementara itu, manajemen BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyampaikan pihaknya menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung. Kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung. Manajemen BP Jamsostek siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan, kata Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga PT BP Jamsostek Irfansa Uto Banja dalam keterangannya Selasa 19 Januari. Irfansa mengharapkan proses penyidikan yang dilakukan Kejagung tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik saat pemerintah sedang berupaya keras dalam pemulihan ekonomi nasional, terlebih pengelolaan dana yang dilakukan BP Jamsostek mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013 dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015 serta beberapa peraturan OJK. BP Jamsostek juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan selalu bekerja sama dengan mitra terbaik, tegas Irfansa. Menurutnya, strategi investasi BP Jamsostek selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal sepenuhnya untuk peserta dengan resiko yang terukur. Irfansa membeberkan dana kelola BP Jamsostek hingga 31 Desember 2020 telah mencapai 486,38 triliun dengan hasil investasi mencapai 32,3 triliun serta YOI mencapai 7,38%. Aset alokasi per 31 Desember 2020, surat utang 64%, saham 17%, deposito 10%, reksadana 8%, dan investasi langsung 1%, ungkap Irfansa. Selain itu, Irfansa mengungkapkan hingga 31 Desember 2020, sebanyak 98% dari portofolio saham PT BP Jamsostek ditempatkan pada saham LQ45. Menurutnya, penempatan pada instrumen reksadana juga berdasarkan pada underlying aset yang memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang baik, sehingga kualitas aset investasi BP Jamsostek sangat baik dan pengelolaan dananya tidak pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu memenuhi kewajiban klaim kepada peserta, klaim Irfansa. Berarti kalau menurut Denny Siregar, BPJS Ketenagakerjaan korupsi 4
miliar. Wow, banyak banget ya.